Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semuanya. Eee, Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit, tugas besar satu kami yang berjudul penerapan ERD pada travel agent jalanidul.com. Kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Muhammad Naufal Ramadan dengan NIM 41520120005 dan teman saya Nanang Handoyo Suryaputra dengan NIM 41521120001. Halo. Oke, sebelum kami mempresentasikan PR di kelompok kami, kita akan bahas dulu sekilas tentang apa itu ERD. Nah, ERD adalah Entity Relationship Diagram yang dimana ERD adalah permodelan data atau sistem dalam sebuah database. Fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan ERD sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Oke, boleh next. Nah, ERD bentuknya itu seperti diagram yang mana dalamnya menjelaskan hubungan antar objek data. Fungsinya untuk menggambarkan flow atau alur kerja sebuah diagram. Nah, ERD itu dalam menggambar ERD itu dibutuhkan notasi. Notasi ialah perangkat lambang yang menggambarkan data. Yang kedua itu simbol. Simbol berguna sebagai lambang untuk penanda. Dan yang ketiga kita butuh bagan. Bagan itu digunakan untuk rancangan atau skema untuk mempermudah dalam penafsiran sebuah diagram. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada komponen umum penyusun ERD. Di sini terdapat 4. Yang pertama ada entitas atau entity, yang kedua itu atribut atau field, yang ketiga relasi atau relation, yang keempat garis. Yang pertama entitas. Entitas merupakan sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Objeknya itu dapat bersifat konkret maupun abstrak. Data konkret ialah sesuatu yang benar-benar ada atau dapat dirasakan oleh alat indera. Sedangkan abstrak adalah sesuatu yang tidak berwujud. Yang kedua ada atribut atau field. Atribut atau field itu dimiliki setiap entitas untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Lambangnya menggunakan simbol oval. Nah, yang ketiga ada relasi. Seperti namanya, relasi merupakan hubungan antar entitas untuk menunjukkan adanya koneksi atau hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya dapat dilihat dalam gambar berikut. Oke, yang terakhir itu ada garis. Fungsi dari garis ini tidak hanya sebatas penghubung antar himpunan atau relasi. Antar himpunan relasi dengan himpunan entitas, serta himpunan entitas dengan atribut, garis dapat mempermudah pengguna atau user untuk melihat serta memahami alur sebuah ERD sehingga nampak jelas awal dan akhirnya. Jadi fungsi garis sendiri ini sebenarnya sangat penting ya, karena kita sebagai user dengan adanya garis ini kita bisa tahu mana mana awal, mana akhiran. Jadi ya untuk garis sendiri ini lebih gimana ya, lebih salah satu komponen yang terpenting dalam pembuatan ERD. Nah, berikut ini simbol-simbol notasi dalam ERD. Yang pertama ada entity, terus entity juga ada yang namanya with entity, terus ada relationship, ada identifying relationship, ada atribut kunci, ada atribut multi value, terus ada atribut komposit, ada atribut derivatif, dan lain sebagainya yang tertera
pada gambar berikut. Nah, lalu saya ingin menjelaskan ke bagian implementasi ERD pada database travel agent jalanidulu.com. Jadi di sini kita bisa lihat untuk setiap tabel dalam database di setiap entitas dalam database jalanidulu.com itu dia memiliki beberapa atribut yang memang kita sudah bagi untuk pembagiannya, lalu untuk terkait relasi-relasinya, lalu untuk garis-garisnya juga sudah kita hubungkan. Jadi untuk user sendiri itu terdapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 kalau kita bilang atribut, ya ada 10 atribut yang dimana dia itu sudah kita kasih nama yang mana ID user ini adalah atribut key. Nah, lalu untuk NIK-nya, NIK juga sebenarnya atribut key, cuma kita juga kemarin ada salah pembuatan sepertinya ya. Jadi yang dimana kalau atribut key tidak bisa ada 2 atribut key di salah satu. Oke, ya. Atribut key ini nggak bisa double sebenarnya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, semua pemesanannya ini, semua entitas-entitasnya ini sudah berkaitan, lalu di usernya ini ada seperti ya yang tadi disebutkan, ID user, alamat, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, email, nama lengkap, umur, nomor HP, password. Nah, ini di entitas user. Lalu untuk di entitas sebelumnya pertama kita login terlebih dahulu sih sebenarnya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita login terlebih dahulu. Kita sebutkan dulu untuk nomor HP-nya. Di sini ada di atributnya ada nomor HP, lalu password. Ada password, lalu ada ID user. Jadi semuanya ini sudah saling berkaitan ya kalau kita bisa bilang. Jadi kita ada untuk relasinya sendiri ada melakukan lalu bertemu dengan atribut dengan entitas user. Nah, setelah kita dari user ini lalu ada relasi lagi yang dimana dia melakukan terkait pemesanan. Pemesanan sendiri atributnya ada waktu pemesanan, tempat keberangkatan, total harga, tujuan, tanggal keberangkatan, lalu kode pemesanan sebagai atribut key, lalu jam keberangkatan, lalu untuk jenis kendaraan, jumlah seat, voucher. Nah, lalu untuk terkait ini ke entitas pembayaran itu kita menggunakan relasi menuju. Jadi menuju dari pemesanan kita menuju ke pembayaran, di mana di sini ada ID bayar sebagai atribut key, lalu ada tanggal bayar, lalu ada hasil pembayaran, ada metode pembayaran, dan ada total bayar. Nah, lalu dari pemesanan juga mereka juga ada relasi lagi ke detail pemesanan dengan relasi memiliki. Ada di detail pemesanannya ada atribut harga, lalu ada pesan, lalu ada batal, ada di mana pesan dan batal ini adalah sub atribut dari status pembayaran. Nah, lalu untuk yang di bawahnya sendiri sebenarnya saya nggak kelihatan ini, tapi mungkin bisa nanti kita lihat untuk di slide-nya lagi. Nah, lalu dari detail pemesanan ini ada relasi lagi ke entitas tiket yang dimana itu memproses relasinya. Nah, untuk relasi untuk atributnya sendiri dari entitas tiket ini itu ada nama pemesan, jumlah tiket, tempat keberangkatan, jam keberangkatan, kode tiket, waktu tiba. Tapi sebelumnya untuk kode tiket ini kita bikin sebagai atribut key. Lalu untuk waktu tiba, tanggal keberangkatan, tujuan, dan kode kendaraan. Nah, mungkin itu sekilasnya saja. Nah, lalu untuk selanjutnya, ini normalisasinya. Dari ERD tersebut kita bikin dalam bentuk normalisasinya. Jadi normalisasi dari database travel agent jalanidulu.com itu adalah seperti ini. Ya, jadi pertama kita dari ID user, dari loginnya itu, dari atribut loginnya itu kita buat menjadi ada 3 kan ya, ID user sebagai atribut key-nya, ada ID user, nomor HP, lalu password.
Lalu untuk atribut untuk entitas selanjutnya itu kan ada koneksi di mana relasinya itu di NIK user, ID user, password, nomor HP, umur, nama lengkap, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Yang dimana NIK user itu sebagai atribut key. Lalu untuk di entitas selanjutnya itu ada kode pemesanan sebagai ID, kode pemesanan sebagai atribut key. Lalu disusul dengan atribut-atribut yang lain seperti ID user, tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, tempat keberangkatan, jenis kendaraan, jumlah seat, tujuan, total harga, dan voucher. Nah, lalu di sini ada juga ID bayar, yang dimana ID bayar sendiri sebagai atribut key di entitas selanjutnya itu dia ada atribut-atribut yang mengikutinya adalah kode pemesanan, tanggal bayar, hari pembayaran, metode pembayaran, total bayar, status pembayaran, dan harga. Lalu untuk di entitas selanjutnya itu ada atribut key-nya sebagai kode tiket. Nah, lalu untuk ID bayarnya sebagai atribut-atribut pengikutnya seperti ID bayar, lalu jumlah tiket, nama pemesan, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, tempat keberangkatan, tujuan, kode kendaraan, dan waktu tiba. Nah, itu mungkin sekian ya dari kami untuk terkait presentasi ini. Mungkin barangkali kalau memang mau ada yang ditanyakan atau mungkin barangkali mau dikritik tidak apa-apa. Jadi ini untuk kreditnya ya teman-teman, di sini ada kita dapat dari referensi dari link, lalu dari anggota kami yang kemarin live dari grup kami, lalu dari modul pembelajaran Bapak Wawan Gunawan. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya sudah mau meluangkan waktu untuk melihat presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.